F1D12404. Perkenalkan, nama saya Kogarika dengan NIM F1D1244050. Perkenalkan, nama saya Rizal Wilanto dengan NIM F1D16020. Perkenalkan, nama saya Amir Abdi dengan NIM F1D14032. Perkenalkan, nama saya Ganti F1D12404. Pengenalan teknologi komputer. Teknologi komputer adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan komputer untuk memproses data, menyimpan informasi, serta menyelesaikan berbagai macam tugas yang kompleks dengan efisiensi tinggi. Komputer merupakan alat elektronik yang dapat menerima input, memproses data sesuai dengan instruksi yang diberikan program, dan menghasilkan output yang bermanfaat. Teknologi komputer telah mengubah banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, komunikasi, hiburan, hingga bidang medis. Penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat luas, mencakup aplikasi-aplikasi seperti pengolahan kata, pengolahan data, desain grafis, simulasi, serta komunikasi melalui internet. Teknologi komputer juga melahirkan berbagai inovasi lainnya seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, dan komputasi awan yang semakin memajukan berbagai bidang industri. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dapat dilihat sebagai perjalanan panjang dari mesin yang sederhana hingga menjadi sistem yang sangat kompleks dan serbaguna. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer pertama yang benar-benar berfungsi adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan oleh John W. Mauchly dan J. Presper-Aker pada tahun 1946. ENIAC menggunakan tabung vakum untuk melakukan perhitungan dan ukurannya sangat besar. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Penggunaan transistor menggantikan tabung vakum pada komputer generasi kedua yang membuat komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien dalam konsumsi energi. Pada era ini juga mulai dikembangkan bahasa programan tinggi seperti Fortran dan COBOL. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan sirkuit terpadu atau integrated circuit mulai digunakan pada komputer generasi ketiga. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat lagi. Pada waktu ini, komputer mulai digunakan secara lebih luas di perusahaan dan universitas. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer menggunakan mikroprosesor yang mengintegrasikan seluruh unit pemrosesan dalam satu chip. Personal komputer atau PC mulai diperkenalkan ke pasar, dimulai oleh IBM pada tahun 1981 dan Apple pada tahun 1977 dengan Apple II. Komputer generasi kelima, yaitu saat ini dan masa depan. Komputer generasi kelima berfokus pada kecerdasan buatan dan kemampuan untuk belajar serta berpikir seperti manusia. Prosesor dan algoritma AI saat ini memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang jauh lebih kompleks dan dapat melakukan analisis dalam jumlah besar atau big data. Perangkat keras komputer atau hardware adalah sebuah komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Berikut adalah beberapa kategori utama perangkat keras. 1. CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak dari komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak. 2. Memori, RAM, dan ROM. Memori akses acak atau RAM adalah tempat penyimpanan data sementara yang digunakan saat komputer berjalan. ROM adalah memori permanen yang menyimpan instruksi dasar untuk memulai komputer. 3. Perangkat input and output. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner digunakan untuk memberikan data ke komputer. Sedangkan perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan data. Keempat, media penyimpanan, hard disk, solid drive, dan USB flash drive.
adalah contoh media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Yang terakhir, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama tempat berbagai komputer seperti CPU, RAM, dan kartu grafis dihubungkan dan berkomunikasi satu sama lain. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberi perintah kepada perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu. Ada dua jenis perangkat lunak utama dalam komputer. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk perangkat lunak lainnya. Sistem operasi atau OS adalah contoh utama perangkat lunak sistem. OS mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Contoh sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan Android. 2. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi dirancang untuk membantu penggunaan penyelesaian tugas tertentu seperti pengelola kata, desain grafis, pengeditan video, atau pengelolaan basis data. Contoh perangkat lunak aplikasi termasuk Microsoft Word, Excel, dan Google Chrome. 3. Perangkat lunak pengembangan. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat perangkat lunak lainnya, seperti Visual Studio dan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan lainnya. Logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Logika pemecahan masalah adalah pendekatan sistematis untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah. Berikut adalah beberapa langkah dalam pemecahan masalah menggunakan logika. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang baru diselesaikan. Ini bisa melibatkan memahami situasi secara keseluruhan, mengumpulkan data, dan mengetahui kebutuhan pengguna. Yang kedua, analisis masalah. Selanjutnya, masalah dianalisis dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini membantu dalam memahami penyebab utama masalah dan menetapkan prioritas solusi. Yang ketiga, mencari solusi. Menggunakan logika deduktif dan induktif, solusi yang berpotensial dicari. Ini melibatkan berpikir kreatif dan menggunakan algoritma untuk menghasilkan solusi yang efisien. 4. Beruji solusi. Setelah solusi ditemukan, diuji untuk memastikan bahwa solusi tersebut menyelesaikan masalah secara efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Solusi yang disetujui diterapkan, kemudian dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 6. Sistem pemrograman. Sistem pemrograman adalah alat dan metodologi yang digunakan untuk menguji dan menjalankan kode komputer. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam pemrograman. Pertama, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis instruksi bagi komputer. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman, dari bahasa tingkat tinggi seperti Python, Java, dan C++, hingga bahasa tingkat rendah seperti assembly. 2. Algoritma dan struktur data. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah, sedangkan struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data dalam komputer. Beberapa struktur data umum meliputi array, linked list, dan pohon biner. Ketiga, paradigma pemrograman. Ada berbagai paradigma dalam pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek atau OOP, pemrograman fungsional, dan pemrograman prosedural. Paradigma ini menentukan bagaimana kode ditulis dan diorganisasi. Keempat, lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE. IDE adalah alat yang digunakan untuk menulis, mengedit, menguji, dan mendebug kode. Contoh IDE termasuk Visual Studio, Eclipse, dan PyCharm. Kelima, proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah proses yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan. Itulah beberapa materi tentang teknologi komputer. Semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.